Halo guys, kembali lagi dengan gua Rafał. Kali ini kita akan melakukan konten baru yang kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu kita akan nge-breakdown teaser trailer Sri Asih. Kalau kalian yang belum tahu Sri Asih ini siapa, dia adalah di filmnya sempat muncul pada di akhir-akhir film Gundala yang menolong Sancaka ketika serum amoral yang dikirim oleh anak buah Pengkor itu untuk disuntikan kepada ibu-ibu hamil. Lalu tiba-tiba sosok Sri Asih ini muncul untuk menyelamatkan Gundala. Nah, kali ini kita akan melakukan breakdown teaser Sri Asih karena ini adalah film kedua dari Bumi Langit Cinematic Universe. Scene awal kita sebenarnya ini gue yang temuin aja sih, atau kalian ngeh atau enggak, karena pada adegan awal di logo screenplay Bumi Langit, kalau kalian bisa lihat itu di backgroundnya, di background tulisan screenplay Bumi Langit itu ada sedikit siluet kok sebuah kota. Kita nggak tahu ini kotanya mungkin kota dari Sri Asihnya, atau ini emang sekedar kota biasa aja yang tidak terkait dengan apapun. Tapi tidak mungkin sih, biasanya ada sesuatu hal yang disimpan dan dibuat oleh Bumi Cinematic Universe untuk mengasih tahu gambaran di latar dari Sri Asih tersebut. Ini sebenarnya mungkin gua aja yang nemu atau kalian nggak ngeh. Coba kalian lagi tonton teaser trailernya. Kemudian scene dilanjutkan oleh monolog dari Bu Christine Hakim yang sedang berbicara entah dengan siapa, atau mungkin dengan Sri Asih juga, kita nggak tahu karena Christine Hakim ini ngobrol sendirian, entah emang ada orang di depannya atau tidak, yang menjelaskan bahwa ada dua buah kaum, yang baik dan mau yang jahat. Itu seperti biasanya emang kalau di superhero biasa ada kaum baik dan kaum jahat ya. Nah, di antara ketika monolog dari Bu Christine Hakim itu, kita bisa melihat ada sebuah siluet lagi. Ditunjukkan di sini ada 3 buah peralatan ya, atau 3 buah yang dipakai di bagian dari tubuh dari Sri Asih. Di sini ada terdapat sebuah sumpingnya yang dipakai di telinga, lalu yang tengah ini adalah yang dipakai di lengan, dan yang terakhir ini kita kalau menurut saya ini kurang tahu ini fungsinya di mana, bisa mungkin di bagian tubuh yang mana. Dan ternyata ada satu lagi, yaitu selendang yang berwarna merah. Itu adalah mungkin peralatan yang dipakai oleh Sri Asih. Nah, di scene selanjutnya ada adegan Sri Asih sedang melakukan sebuah ritual dengan bahasa Jawa yang menurut gua, dari tadi saya udah menurut gua menurut gua aja deh, menurut gua ini adalah scene di mana Sri Asih akan bertransformasi untuk pertama kalinya menjadi Sri Asih, karena terdengar ada sedikit kata-kata dari jagat Jawa, jagat jiro, jagat jeni, apa gitu pokoknya ada. Dan itu adalah mungkin transformasi pertama dari Sri Asih mungkin ya, karena di situ juga ada di pada adegan shot ini ada adegan Bu Christine Hakim yang duduk di belakang, duduknya di belakangnya Sri Asih ya, dan benar-benar seperti ritual yang akan
mentransformasikan Pevita Pierce atau Alana menjadi Sri Asih. Oke. Pada scene selanjutnya kita ditunjukkan ada sebuah gunung. Yang jelas ini adalah Gunung Merapi ya, karena Mbak Upi sempat mentis dia sedang ada krunya ada di Merapi, dan ini merupakan entah ada kaitannya antara mungkin Dewi Api, kita nggak tahu karena tidak menjelaskan apa-apa ya. Jadi ini hanya sebuah gunung yang biasa, kita belum tahu maksud dari scene ini apa. Nah, ini banyak sekali pada scene ini, banyak sekali teori yang menjelaskan yang dipakai oleh wanita di sebelah kiri ini merupakan menjadi sebuah tribut dari komiknya Sri Asih yang dulu, yang kalau kalian ngeh dia memakai juga baju warna merah dengan totol-totol putih, dan sebelahnya ini mungkin suaminya yang jelas pasti. Kalau menurut gua ya, menurut teori liar gua, ini adalah adegan dimana ini adalah mungkin ibunya dari Sri Asih atau Alana. Nah, banyak sekali teori yang liar, mungkin ini nantinya di kenapa dia bisa ke Gunung Merapi atau kenapanya, mungkin karena banyak teori-teori yang di luar, karena katanya ini merupakan suruhan dari Dewi Api atau apa. Tapi menurut gua ini murni karena ya memang ibu hamil bisa random aja gitu ngidamnya. Mungkin dia emang pengen ke gunung, emang pengen ya, emang kan aneh-aneh kalau ibu ngidam ya, jadi kita nggak tahu, mungkin aja ini emang pengen ke gunung aja. Nah, dia lihat dari raut muka dari ibu tersebut, dia sangat senyum, berarti ini sangat terpuaskan seperti ibu-ibu hamil, karena kan kalau ibu-ibu hamil tuh kalau ngidam pasti akhirnya kan terpuaskan gitu ketika keinginannya itu dicapai ya. Selanjutnya ada adegan di mana Sri Asih kecil ini bertemu dengan sosok temannya yang sebaya di sebuah panti asuhan. Ini merupakan adegan di mana kayaknya Sri Asih asuh atau diambil alih oleh orang tua angkatnya ya mungkin. Di sini Sri Asih berpelukan dengan seorang temannya yang belum tahu itu siapa namanya, dan mungkin itu yang di sebelah kanan ini merupakan mungkin ajudannya atau mungkin ibunya, bisa saja, itu kemungkinan sangat banyak sekali ya, karena ini baru teaser trailer. Kemudian scene dilanjutkan dengan adegan dimana ini seperti throwback kepada film Gundala juga, karena ada adegan yang ketika Pengkor juga melakukan adegan seperti ini juga, yang Ganda Hamdan ada Ganda Hamdan atau siapa ya, gue lupa. Ini mengingatkan kita kembali kepada adegan tersebut, dan di sini ada sosok Surya Saputra yang sepertinya seperti seorang yang punya kekuasaan di film Sri Asih ya. Dia melakukan adegan penembakan, sepertinya itu tidak mengarah ke korban karena dia menembakkan ke arah dua sisi yang berjauhan. Kemungkinan itu hanya sebagai bentuk kekesalan dari Surya Saputra saja, seperti itu sih. Kemudian adegan dilanjutkan dengan kejadian yang sangat hiruk pikuk, sangat kacau gitu, yang dimana seperti ada penjarahan atau something like ya seperti itulah. Dan tiba-tiba pada scene
ini muncul sosok Jeffrey Nicole yang kita belum tahu peran dia di Sri Asih ini jadi apa, yang sepertinya juga ini mungkin dia pasti seperti hanya orang warga biasa yang tidak mempunyai kekuasaan, yang tidak mempunyai kemampuan untuk bisa merubah di dalam suatu tempat kayak seperti mafia atau yang lainnya ya. Dia ikut berlarian dengan warga tersebut. Kemudian adegan di mana ada seperti kepolisian atau apa, mungkin ini sepertinya bagian dari mafia. Kita belum tahu juga sih ini ya sepertinya bagian dari mafia atau enggak, karena banyak warga yang di sini banyak warga yang mengangkat tangan. Mungkin dia menyerah atau apa ya, kita nggak tahu. Sepertinya sih itu. Dan scene selanjutnya kita ditujukan ada sebuah pertemuan atau pesta yang dihadiri oleh beberapa banyak konglomerat, dan kita belum tahu sosok yang memakai baju kuning, batik kuning ini siapa. Bisa saja Surya Saputra atau bisa saja orang yang sedang diinterogasi ya, itu dia interogasi oleh Surya Saputra yang di sebuah gedung kosong tersebut. Dan di sini kita bisa melihat di sebelah kiri ada sosok dua ada yang pria dan wanita. Sepertinya ini yang pria yang wanita pasti kayak sepertinya Sri Asih mungkin. Dan yang sebelah kirinya ini bisa saja mungkin ajudannya atau mungkin Jeffrey Nicole. Kita belum tahu. Dia sepertinya sedang memata-matai acara di sini ya. Mungkin sedang menyelidiki sesuatu. Nah, adegan selanjutnya ditujukan pada seorang Sri Asih yang mengatakan apa hubungannya ini semua dengan saya. Jadi mungkin Sri Asih ini atau Alana ini merasa bingung kenapa selalu yang menjadi tumpuan atau menjadi bahan apapun itu enggak ya, mungkin kayak seperti kenapa harus selalu saya yang terlalu terkena musibah, mungkin kita nggak tahu juga, yang selalu mengincar Sri Asih. Jadi dia merasa bingung atau merasa ketakutan ya, yang kita bisa lihat dari raut mujanya. Kemudian scene dilanjutkan pada adegan sebuah ledakan yang kita belum tahu itu adegannya di mana, tapi ini sepertinya adegan dimana seperti ada sesosok yang datang mungkin dari ujung lorong. Kita belum tahu ini apakah Sri Asih yang sedang menghancurkan sebuah ruangan atau villain dari film Sri Asih tersebut. Dan kita dilanjutkan pada scene adegan Sri Asih kecil yang terbangun dari tidurnya, yang merasa ada seseorang yang datang atau seseorang yang menghampiri Sri Asih kecil tersebut. Kalau kita ini ada lagi sebuah teori ya, yang menurut gua ada teori yang menurut saya ini, yang menurut gua ini seperti di kisah webtoonnya yang di Sri Asih Celestial Goddess ya, itu mungkin sorry kalau gue salah pengucapannya. Ada adegan Sri Asih kecil ini didatangi oleh seperti Dewi Asih yang berbentuk yang hanya berwujud seperti apa namanya ya, ya seperti Dewi Asih ya, pokoknya itu pasti kalian tahu itu based on komiknya. Dan teori liar gua adalah yang memerankan Dewi Asih ini sepertinya Sofia Lajuba. Bisa saja iya, karena kita ditunjukkan pada Instagramnya Pevita Pierce atau Upi Avianto ya, ada kehadiran Sofia Lajuba yang
berfoto dengan Pevita Pierce. Ya mungkin orang-orang juga udah tahu pasti ada Sofia Latjuba terlibat dalam film Sri Asih. Nah, di manakah Sofia Latjuba itu hadir? Mungkin di adegan ini ketika Sri Asih kecil terbangun dari mimpinya, terbangun dari tidurnya, dan tiba-tiba ada sosok Dewi Asih yang diperankan Sofia Latjuba. Itu sih mind blowing banget ya, tiba-tiba ada Sofia Latjuba yang memerankan Dewi Asih. Ya nggak sih? Itu menurut teori liar gue aja sih ya. Semoga aja itu benar, dan mungkin wah itu pasti seru banget sih. Adegan dilanjutkan ketika Sri Asih sedang melawan kelompok sebuah mafia yang kita belum tahu ini latar belakangnya kenapa. Dan kemudian dilanjutkan dengan adegan Sri Asih kecil sedang mencoba untuk pertama kalinya melakukan kekuatannya, yaitu bisa mengangkatkan sebuah tongkat dari tanah langsung digenggamkan tangannya, dan itu ditransisikan ke Sri Asih yang sudah bisa mengendalikan kekuatannya tersebut ketika sudah besar. Kemudian adegan dilanjutkan pada bagian kelompok mafia lagi. Memang Sri Asih banyak melakukan pertarungan dengan kelompok-kelompok mafia itu karena sesuai dengan komik yang terdahulunya ya. Dan di sini kita bisa melihat ada tulisan di ujung sana, itu adalah Euphoria. Apa Euphoria atau apa kita nggak tahu, itu belum tahu ini adalah gedung apa. Mungkin saja ini bisa menjadi gedung-gedung mungkin tentang perobatan, atau mungkin obat-obatan ya maksud gua, atau tentang kelompok-kelompok sindikat korupsi. Kita masih banyak teori yang liar sekali, jadi kita belum tahu ini mengarah kemana. Dan adegan dilanjutkan dengan transisi yang sangat epic oleh Sri Asih yang dengan dua scene yang berbeda, yang sedang bertarung dengan kelompok-kelompok mafia. Nah, pada adegan ini datang sesosok villain dari film Sri Asih, entah villain atau apa, yang memakai kalung berwarna merah dengan sedikit ada apa ya di belakang punggungnya, itu seperti ada siluet, atau gue belum bisa mendeskripsikannya seperti apa, yang berwarna hitam. Dan ini mirip sekali dengan sosok dokter setan. Kenapa bisa begitu? Karena dokter setan itu mempunyai ciri khas mengenakan kalung berwarna merah. Dan banyak sekali teori yang di luar sana mengatakan ini adalah orangnya dokter setan, villainnya dokter setan. Dan yang kalian sudah tahu dulu-dulu yang akan memerankan dokter setan ini itu juga baru teori ya, yaitu adalah Reza Rahardian. Semoga aja sih ini benar ya. Tapi kita nggak tahu ini apakah villain utama atau hanya sekedar anak buah dari villain utama yang belum ditampilkan. Jadi kita belum tahu. Dan diakhiri dengan adegan yang super epic ketika Sri Asih melakukan superhero landing dengan kostum atau suit yang sudah lengkap, mulai dari sumping, lengan, dan yang lainnya ya, yang sedang berhadapan dengan sebuah kelompok mafia lagi. Itu adalah breakdown teaser trailer dari gua. Teaser trailer Sri Asih. Mohon maaf banget ini terlalu panjang, tapi kita melakukan breakdown teaser trailer ini per scene ya, agar kita tahu apa yang maksud dari teaser trailer Sri Asih ini. Oke?
Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like, comment, and share kepada teman-teman kalian agar semua tahu bahwa kita sudah mempunyai superhero atau film superhero yang sangat keren banget. Oke, thank you guys.